على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وصائر الموجودات محمد من شاء فيد الحق سبحانه وتعالى وعلى آله الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا وتقربا إلى الله. Nah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Ilahi Rabbi karena pada saat sekarang ini kita semua yang hadir di tempat yang penuh berkah ini masih diberi kesehatan ya, masih diberi kesempatan, masih diberi kekuatan jasmani dan rohani, sehingga alhamdulillah kita duduk bersimpuh. Tak lain dan tujuan kita sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dewi pancaji betuan naroden rupa tahu entenge betuan naroden di sini sangat dinna melo kumina kaisian. Kemudian kita masuk lagi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Sebahagian artinya ulama tasawuf mengatakan liya'rifun. Itu liya'rifun maknanya lebih utama daripada yang saya sebutkan pertama tadi. Mengapa dikatakan illa liya'rifun? Yaitu untuk mengenal Allah, ya. Untuk mengenalmu ya Rabb. Ya. Dalam konteks sufi dikatakan ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di dalam diri kita dalam konteks cahaya. Ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'annya, "Nahnu aqrabu ilaiki min hablil warid." Saya mengajak kita berpikir dalam konteks sufi. Sebab untuk memahami Islam secara garis besarnya itu ada 3. Konteks dalam fikih, konteks dalam usul, dan konteks dalam tasawuf. Saya masuk ke dalam ranah tasawuf. Ini mungkin artinya banyak menjadi pertanyaan nanti dikala saya menguraikan hal-hal yang sifatnya tasawuf. Sebab dalam konteks tasawuf itu dikatakan ya, bahwa untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kaitu lupa taro untuk missing betuan naroden repong Allah Subhanahu wa taala ada 3 versi, ada 3 pendapat. Pendapatna betuan naroden fikih, pendapatna usul pendapatna tasawuf. Saya sedikit masuk di situ ya. Ekogi betuan naroden pendapatna betuan naroden fikih dalam konteks lama sejarah yang saya temukan dalam tulisannya Puang Tribojoke di Turkale mengatakan ada puwi naseng iya angkai mo posipa. Ada puwi yang angkai mo posipa. Temakul dan betuan naroden sifat na puang mo puwi karena balinai angkai realemu. Itulah pemahaman fikih. Nah, sebab dia lebih betul dia jepui betul dari puangnya dia sebelum mengenal diri kita. Jadi dalam konteks pemahaman, apabila kita mengenal diri kita dalam konteks serba terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mempunyai batas, ya, tak terjangkau oleh pemikiran, maka pada saat itu fikih menyatakan riasan itu mau pijepu. Tapi usul belum puas. Baik mana puas ya usul Jadi maka usul di atas tingkatan daripada fikih ini mengatakan Pekongnya mulai mau aja lemu. Bagaimana mungkin engkau bisa mengenal dirimu? Pekongnya nasa mulai mau aja lemu. Karena majapuna ia anuri aja anu engkau nah ya ikut deh engkamu. Ini barangkali baru kita dengarkan ini penjelasan ini. Iya. Nah iya betul naroden deh gaga aja puina angkai sangadina angkai coba majapuin. Jadi sampai pun Allah Subhanahu wa taala seakan-akan muita ikut deh mulai minta naita ko Allah taala. Dan pasti banyak, tapi cukup sampai di situ saya sampaikan. Nah, sini mau pijepu, tapi tasawuf belum. Depa ya tasawuf. Disinilah tempatnya kita menyelam.
Bagaimana kita bisa menangkap ini, tasawuf ini? Karena tasawuf mengatakan anna ma'rifatan nafsi maju kebetulan roda aja puinale la tahsulu binadri aqli ini. Di nasanya nasabah tangga akalan. Inna ma yahzulu binuri yaksibuhu Allah ta'ala fi qalbi abdi maju puinale sania nasabah tajannata roy Allah ta'ala rilalana atina tanna. Wala yadunnu danung ajak nak kapang itu mak kapangi anna ma'rifatan nafsi maju kebetulan roda aja puinale yahsulu bi qira'atil kutubus syar'iyyah nasaba ritale nasib kita nasadae wa mutaliati kutubus sufiyah dan kau kaji kitab sufi tidak seperti itu. Wajib pesannya sebetulan roda aja puinale nasaba tajang nataroi Allah ta'ala milarna arona ada cahaya yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri seorang hamba. Iya naruh hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, saya keluar sedikit menghargai yang hadir dalam pertemuan ini dari lintas agama, dari Konghucu, Buddha, Hindu dan lain-lain sebagainya ini. Ini adalah bentuk pesan dari Puang. Dia mengatakan narek kebetulan ya rodene matanga ko. Usahakan ada di dalam dirimu itu suhudul kasrati fi aidil wahdah. Ini betulan rodene bilang-bilangnya alin alebay masuro sewai. Wa suhudul wahdati fi aidil kasrah. Kita tuh betulan ya rodene mak bilang-bilangnya alin alebay masuro sewai. Ini masuk dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Jadi moderasi beragama dalam konteks keberadaan Turigali sekarang ini, jauh sudah dilakukan, jauh sudah dilaksanakan, jauh sudah diamalkan. Karena pesan ini yang pesan ini yang artinya disampaikan. Suhudul wahdati fi anil kasra, suhudul kasrati fi anil wahdah. Inilah Bhinneka Tunggal Ika sebetulnya. Bermacam-macam, beragam-ragam, tapi kita satu. Ika. Inilah yang merangkum negara kita, Republik Indonesia. Karena apa? Kita mewujudkan dasar Pancasila oleh karena kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Itulah Pancasila. Hasil daripada galian menggali nilai-nilai luhur budaya kita. Makanya itu kita harus paham apa itu Pancasila. Oleh karena Pancasila itu silanya pertama, ketuhanan yang Maha Esa, semua yang beragama dipayungi oleh sila pertama dari Pancasila. Jadi moderasi beragama yang kita tempatkan di sini sangat tepat sekali. Saya ingin beri contoh. Saya itu waktu masih mengaji anak-anak, ya. Saya belajar berguru pada sepupu saya. Ya, si anak-anak. Waktu itu saya dipanggil, Woko Kona Semai, Ikiro Inona. Itu. Dia datang itu, Nona itu. Nona itu agama Konghucu. Iya, mungkin sendiri Nona. Elo Nona selemo. Untuk pakai masuk ke Allah Ta'ala. Wah, saya ingat itu sampai sekarang. Pondreno itu guru saya. Jadi saya bilang, Pon. Saya ke Ponipi di sebelah rumahnya ini, Ponipi. Ada jeruk di sini tertanam di muka rumahnya. Waduh, manis sekali rasanya. Dan itu yang diinginkan Nona. Setiap dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ingin mempersembahkan yang terbaik, tapi mengambil di luar daripada agamanya. Dia Konghucu, kita Islam. Itulah bukan konsep, tetapi itu adalah nyata. Itu adalah aplikasi dari moderasi beragama. Saya ambilkan jeruk, saya kasih Nona. Nona bilang, terima kasih. Saya mau pakai sembahyang. Mudah-mudahan kita di sini Turikale selamat, berkah Allah. Bayangkan. Dia, mudah-mudahan kita di sini Turikale selamat atas pertolongan Allah. Itu milik kita semua itu, cabangnya itu. Milik kita semua itu. Contoh yang kedua, di sini ada namanya Tuan Tahitu. Tuan Tahitu, kita tahu kan?
Tuan itu adalah turunan Belanda yang berdomisili bertempat tinggal di Ambon, tapi ditegaskan di sini Mas suntik-suntik. Nah, sampai oleh tuan Pak Subi Mas suntik-suntik itu ya. Mantri ya. Banyak sekali membantu. Suatu saat dia dicari itu. Dia dicari itu karena maklumlah pada tahun 1965 itu sedang gencar-gencarnya ini kan situasi negara dalam keadaan genting. Uang saya yang mempertahankan itu sehingga dia tidak diambil. Dia bilang ini betul keturunan Belanda, dia ada di Indonesia, tapi dia tidak berpihak kepada Belanda, dia berpihak kepada Indonesia. Ya. Bayangkan di sini katanya dia biasa memberi suntik-suntik, menginjeksi, tidak mau dibayar. Ini betul. Saya juga. Saya kira betul ini adalah merupakan contoh moderasi beragama. Kita menghargai mereka, mereka menghargai kita, ya. Dan inilah yang dimaksud bahwa la ikraha fiddin sebagai pembuka daripada apa yang dikatakan tadi pembacaan suci Al-Qur'an, tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Jadi kembali kita masuk ke dalam nilai tasawuf, ya. Al-Ghazali mengatakan malam takun basiratul batinatu syakibatan ilal hakikah lam yu'allik bihi min ad-din illa kusurahu wa amsilatahu dunalubabihi wa haqaiqihi. Nigi tu tengan kapag kita mata batin na masebok lori hakikae lam yu'allik bihi min ad-din din na punay koromay betuan na roden re agama illa kusurahu wa amsilatahu dunalubabihi wa haqaiqihi. Tanggalina uli nami ang regarapan-rapan. Tanya lisan na tanya tu hakikatnya. Maksudnya beragamalah dengan ikhlas. Karena orang yang beragama dengan ikhlas, dia selalu berbaik sangka. Dan orang yang selalu berbaik sangka, hatinya ikhlas. Itulah barangkali yang bisa diwariskan moderasi beragama, saling menghargai antara agama yang satu dengan agama yang lain. Karena kita semua sama. Jadi memang sukar, ya. Tapi perlu kita belajar untuk sampai di situ. Ya. Salah seorang sufi mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa masalikal arifin," yang saya maksud ini, "Nari kumayrokum betuan roden remisengi, lalan betuan ya roden re, cuma tujuh kesopo hakiki itu berhubungan dengan Allah Taala, fasluk masalikahum." Ikuti jalannya, minta bimbingan kepada orang yang sampai. Nah, oleh karena itu sangat erat sekali hubungannya dengan cara kita hari ini. Kebuan Ribocoke di bawah, kita berdoa di situ juga mengharapkan berkahnya. Ya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan dengan berkah, insya Allah semua akan berjalan dengan baik. Ya. Semua akan berjalan dengan baik, insya Allah. Nah, kemudian artinya saya ingin sampaikan kepada ini terakhir barangkali ya bisa ya, karena waktu saya ingin sampaikan kepada kita semua yang hadir di sini, baik Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, bergeraklah dengan hati yang paling dalam, hati yang paling keras. Dalam konteks hadis qudsi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ruya nasem tetok kari kapan ataku. Saya berdiri pada persangkaan hamba. Kuna kabang na berdoa na roden ataku madeseng, upedeseng. Iya. Kuna kabang na maja upijari. Oleh karena itu berdirilah kita pada persangkaan yang baik. Isilah diri kita dengan sikrul muhabbabah. Sikir paling erat tunggu lori Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sikir yang seperti itu kita terinjeksi. Kita terinjeksi oleh nilai-nilai positif yang ada. Sehingga ucapan kita, perbuatan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, hati kita larut dalam tajanna nurul Muhammad. Iya. Saya kira barangkali apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini cukup barangkali ya. Ini kebetulan Roden Makaresoni ya. Dan yang terakhir saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini ya, lapurio ki puang Allah Subhanahu Wa Taala ya, lapurio ki puang Allah Subhanahu Wa Taala na amasyi ki puang Allah Subhanahu Wa Taala
endengnya betuan ya rodendre na bindiki untuk betuan rodendre dunia sampai akhirat. Saya kira demikian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari Ketua